Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampailah kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Fadilatul Syekh Al-Hajj Lalu Wildan Zikrullah LCMA Al-Musyrikun di Muassasah Ar-Risalah. Yang terhormat Dewan Pembina Arisalah Boarding School Lombok Timur, Tuan Guru Haji Lalu Wildan Zikrullah LCMA. Al-Mukarramah Fadilatul Ustadzah Ela Nismilaini LCMPDI Ar-Raisatul Ammah di Muassasah Ar-Risalah. Yang kami hormati Direktur Arisalah Boarding School Lombok Timur, Ustazah Ela Nismilaini LCMPDI. Al-Mukarram Al-Ustaz Faizar Esperi, Naibu Raisul Muassasah di Ma'had Ar-Risalah. Yang kami hormati Ketua 1 Arisalah Boarding School Lombok Timur, Ustaz Faizar Esperi. Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Rabi Rasul Sayyid Ali Esperi, Ar-Raisul Tsani di Ma'had Ar-Risalah. Yang kami hormati Ketua 2 Arisalah Boarding School Lombok Timur, Ustaz Abdul Rabi Rasul Sayyid Ali SPD. Al-Mukarram Al-Ustaz Bahaudin Sabani IHS Ar-Raisul Tsani di Muassasah Ar-Risalah. Yang kami hormati Ketua 3 Arisalah Boarding School Lombok Timur, Ustaz Bahaudin Sabandi IHSHI. Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nazwan Hadi SPD, Raisul Madrasah Tanamiyah Al-Mutawassithah di Ma'had Ar-Risalah. Yang kami hormati Manajer SMPIT Arisalah Boarding School Lombok Timur, Ustaz Nazwan Hadi SPD. Al-Mukarramah Al-Ustazah Nurul Hanis SPD, Mudiratul Naskah di Ma'had Ar-Risalah. Yang kami hormati Manajer Boarding Putri Arisalah Boarding School Lombok Timur, Ustazah Nurul Hanis SPD. Wal Mukarramah Jami'ul Asatid wal Asatidah di Ma'had Ar-Risalah. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah Arisalah Boarding School Lombok Timur. Wassu'ada minal ulatil khirrijin wal khirrijat di Ma'had Ar-Risalah. Yang berbahagia peserta wisudawan dan wisudawati Arisalah Boarding School Lombok Timur. Wassu'ada Baramijul Haflah Baramijul Haflah dan Tafarruj Ma'had Ar-Risalah Lombok Asy-Syarqiyah Nausatin Jarrah Al-Gharbiyah Amud Dirasah 2020 ila 2021 miladi Al-Muwafiqu bil-Rabi' Asyarah min Dzulqa'dah sanata 1442 min al-Hijrah. Acara Wisuda Akbar Arisalah Boarding School Lombok Timur tahun pelajaran 2020-2021 Kamis 24 Juni 2021 bertepatan dengan 13 Zulqa'dah 1442 Hijri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum mimma qaddamat lighad
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah,
dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan apa yang di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
وبركاته. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang hormat Pembina Yayasan Ar-Risalah Al-Fadil Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad LC MPD insyaallah. Yang terhormat Direktur Ma'had Ar-Risalah Al-Ustaz Al-Fadilah Ella Nisbilaili LC MPD insyaallah. Doktor sebentar lagi. Yang terhormat Ketua 1 Al-Ustaz Al-Fadil Faizal SPD. Yang terhormat Ketua 3 Al-Ustaz Al-Fadil Bahauddin Sabandi IH SHI. Yang terhormat Bapak Ibu wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Anda semuanya yang insya Allah sebentar lagi akan wisuda. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah memudahkan kita semuanya, Allah memudahkan meringankan langkah kita untuk hadir di tempat ini dalam kondisi yang serba seperti ini. Insya Allah ini semuanya ada hikmah untuk kita. Semoga dengan dihadirkan suasana seperti ini, pandemi COVID-19, kita diperkuat ukhuwah kita, memperkuat kebersamaan kita, bahwa ternyata hidup di dunia ini kita selalu hidup bersama dan saling tolong menolong dan saling support satu sama lain. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwah kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, pada keluarga beliau, dan kepada siapapun yang mengikuti dan melanjutkan risalahnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini izinkan saya pribadi menyampaikan sambutan pertama mewakili pembina Ma'had Ar-Risalah yang beliau dalam perjalanan dinas keluar daerah sehingga tidak sempat membersamai kita semuanya di sini. Kita doakan semoga apa yang dihajatkan dan dilihatkan oleh beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diperjuangkan dan dia hajatkan selama ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan membawa berkah untuk kita semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para wisudawan dan wisudawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum di mana dalam hidup kita ada sebuah momentum di mana Allah menitipkan pesan-pesan dan hikmah kepada kita bahwa kebersamaan yang kita bangun selama ini tentu ada akhir dan kita memulai awal yang baru. Bahwa hari ini kita mengakhiri sebuah pembelajaran di risalah ini, maknanya adalah kita akan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang lain. Fa idza faragta fansab. Ketika kita berakhir dalam sebuah pekerjaan yang lain, maka kita sudah disiapkan oleh pekerjaan-pekerjaan dan hajat-hajat selanjutnya. Maka Allah menghadirkan momentum ini untuk kita selalu beristighfar, mengingatkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan kepada wisudawan dan wisudawati, semoga apa yang pernah antum berbuat di Ma'had Ar-Risalah ini menjadi bekal, menjadi sesuatu pegangan yang akan membuat antum di luar sana selalu berpegang teguh nilai-nilai yang telah diberikan pada asatidz kalian. Hal-hal yang sudah diberikan di kelas maupun di boarding, ini menjadi hajatan, ini menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi pegangan antum semua ketika sudah berada di luar sana. Dan kepada wali santri, inilah hasil apa yang kami sudah berikan kepada anak-anak Bapak Ibu semuanya. Inilah kemampuan kami memberikan yang terbaik untuk mereka. Semoga Allah meridhoi semua apa yang sudah kita hajatkan bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat hari pertama ketika Bapak Ibu menghadirkan anak-anak di Ma'had Ar-Risalah ini 3 tahun yang lalu. Mungkin tampilan mereka masih seperti biasa. Tampilan mereka masih belum tahu apa-apa. Seperti itulah manusia.
Hari bertambah hari Allah menitipkan amanah-amanah pada dirinya, menitipkan ilmu, menitipkan adab, yang kemudian ilmu dan adab itu semua insya Allah setelah ini akan dipraktekkan di luar sana. Sesungguhnya kehidupan yang nyata adalah nanda semuanya ketika antum sudah tidak ada di mahat ini lagi. Sesungguhnya kehidupan yang betul-betul nyata dan membutuhkan pikiran dan perasaan dan pemikiran yang luar biasa adalah ketika antum sudah semua tidak ada di sini. Nah, kami para asatid mengucapkan kepada nanda semuanya, semoga ilmu yang sudah nanda dapatkan ini menjadi berkah pada antum semuanya. Keberkahan ilmu antum ini terbukti setelah antum dari sini. Karena makna keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika antum keluar dari Ma'had Ar-Risalah ini, sikap antum, adab antum, pemikiran antum semakin baik, maka ilmu antum itu berkah. Keberkahan itu datang ketika antum betul-betul mengamalkan ilmunya. Kepada wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita berinteraksi, mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan di antara kita. Seperti itulah kehidupan kita di dunia. Karena di ujung itu semuanya adalah kita saling memaafkan dan saling memberi nasihat satu sama lainnya. Sehingga yang terjadi setelah ini adalah hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan yang berlanjut sampai kapanpun, dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti di Jannatul Firdaus insya Allah. Baik, para nanda semuanya, ini adalah hari yang bahagia untuk nanda semuanya. Tetapi hari kebahagiaan itu adalah ketika antum maknai semua ini adalah sebuah momentum terbaik untuk menjadi lebih baik. Momentum terbaik untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, momentum terbaik untuk menjadi lebih baik. Silakan antum bawa semua kebaikan-kebaikan yang ada di Ma'had Ar-Risalah ini di luar sana. Silakan antum bawa semua kebaikan-kebaikan yang ada di Ma'had Ar-Risalah untuk antum berikan kepada orang lain juga. Untuk antum berikan kepada orang lain juga. Karena pada hakikatnya antum sudah diamanahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya antum memberikan kepada yang lain. Saatnya antum memberi manfaat kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat. Ilmu yang antum dapatkan selama 3 tahun bagi yang SMP, atau 6 tahun bagi nanda yang di SMA yang melanjutkan dari SMP dan sampai SMA, insya Allah itu akan menjadi momentum terbaik untuk antum di luar sana. Dan apa prestasi yang pernah antum dapatkan di Ma'had Ar-Risalah ini, semoga menjadi kebanggaan untuk ayah ibu antum di rumah. Dan bagi yang nanda-nanda yang SMA, yang sudah sebagian sudah mendapatkan prestasi melanjutkan di universitas-universitas yang sudah antum hajatkan, dan bagi antum yang belum diberi kesempatan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa momentum terbaik mungkin bukan saat ini antum bisa dimasukkan dalam universitas yang antum inginkan, tapi Allah masih menginginkan antum merubah sikap, merubah adab menjadi lebih baik, sehingga antum dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala antum sudah pas, antum sudah cocok masuk di tempat-tempat selanjutnya. Yakinkan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah kita tetap berbenah, yang ada adalah kita tetap berubah menjadi lebih baik. Karena sebaik-baik manusia adalah hari ini dia lebih baik daripada hari yang kemarin. Baik, dan para asatid dan asatijah yang sudah curahkan semua kemampuannya memberikan yang terbaik untuk nanda dan semua di sini, dari yayasan mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas curahan semua perhatian, pikiran, dan bahkan sedikit harta mungkin. Dan kami yakinkan bahwa ketika kita berjuang, kita menyisihkan sedikit dari harta kita, itu bagian daripada kita sedang berjuang, bahwa kita tidak hanya sekedar mentransfer ilmu kepada nanda kita semuanya, tetapi kita menginginkan kebaikan. Untuk para asatid dan asatidah yang di pondok, yang di boarding, ya,
Apa yang sudah antum lakukan untuk Nanda, mulai mereka bangun tidur sampai tidur lagi, ini bagian dari mereka mengganti posisi ayah bunda di rumah. Apapun yang Nanda lakukan, semoga Allah catatkan sebagai amal ibadah, bahwa antum semua telah menoreh sebuah perbuatan baik pada diri Nanda-nanda kita semuanya. Dan para Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas kerjasamanya selama ini, subhanallah, kami mengapresiasi Bapak Ibu atas masukan dan kritikan kepada kami, yang intinya masukan dan kritikan itu untuk kebaikan kami di sini. Doakan kami, semoga kami tetap istiqomah dengan apa yang telah kami hajatkan. Doakan kami, semoga kami kuat menghadapi apapun yang kami hadapi di Ma'had Ar-Risalah ini. Dan doakan, sebut nama kami di sujud-sujud tahajud Bapak Ibu semuanya. Sebut nama-nama kami supaya kami tetap kuat memberikan terbaik untuk nanda-nanda kami. Melihat wajah nanda-nanda kami melihat bahwa ini adalah masa depan anak-anak kami yang insya Allah akan melanjutkan visi misi dakwah di akhir zaman ini. Kami tahu kami belum bisa berikan yang terbaik untuk mereka, tapi kami yakin ilmu yang sudah kami berikan kepada mereka menjadi bukti nanti di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa kami serius, kami percaya amanah ini harus kami jalankan dengan baik. Semoga ini menjadi bukti di hadapan Allah nanti bahwa hubungan kita di dunia ini, hubungan antara yayasan dengan wali santri di dunia ini akan dipinta pertanggungjawaban nanti di depan Allah, dan insya Allah akan kita dipersatukan kembali bersama-sama di Jannatul Firdaus Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, di momentum hari terbaik ini, kami mengembalikan anak-anak Bapak Ibu, semoga apa yang mereka dapatkan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan insya Allah kami kembalikan dalam kondisi utuh ya Bapak Ibu ya. Ya, bisa diperhatikan mereka masih utuh, ya senyum mereka masih seperti biasa. Ya, ini ada Nanda Yusuf, insya Allah ada Nanda Alvin, ya insya Allah antum menjadi kebanggaan orang tua antum. Ya, ada Mufli, insya Allah ada Iwan, Arman, siapa lagi ini? Ya Wawan, insya Allah antum akan menjadi kebanggaan orang tua antum di rumah. Ada Doni, ada Novel, ada Hirsu, ya. Berikan yang terbaik untuk orang tua antum. Buktikan 3 tahun antum di sini, banyak hal yang antum bawa pulang. 3 tahun antum di sini, banyak hal yang akan menceriakan orang tua antum. Untuk yang akhwat, ada Nabila, ada Najwa, saya sampai lupa nama-nama antum semuanya. Ya, 3 tahun kita berinteraksi, semoga antum dipersiapkan menjadi orang-orang yang betul, yang satu saat yang SMA sebenarnya antum dipersiapkan untuk mencetak generasi-generasi yang terbaik, karena hati dan pikiran antum sudah diisi dengan Al-Quran, dengan hadis dan tausiah-tausiah dan adab yang baik. Maka jadilah kebanggaan untuk abi dan umimu, jadilah kebanggaan untuk ibu dan ayahmu, dan jadilah kebanggaan untuk amak dan inamu. Semoga antum semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semakin diberi pemahaman-pemahaman, dibukakan hikmah-hikmah, sehingga antum betul-betul menjadi yang terbaik, menjadi kebanggaan tidak saja kepada orang tua antum, tetapi keluarga antum, bahkan masyarakat di sekitar antum. Baik, ini yang bisa kami sampaikan kepada antum. Ustaz ucapkan selamat berjuang, selamat menempuh fase-fase kehidupan selanjutnya. Allah bersama kita, Allah bersama kita untuk orang-orang yang mau selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat berjuang, selamat mengamalkan ilmu antum semuanya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus bangkit, bangkit dan bangkit demi sebuah kemenangan sejati. Dua 12 tahun sudah bersama tinta hitamku menorehkan kata per kata di atas selembar kertas putih. Di sini bukan masalah gelar ataupun pangkat, namun masalah jati diri. Bukan untuk menjadi kaya, bukan. Cukup menjadi sebuah acuan dalam kehidupan. Di negeri ini kau menuntut ilmu, mencari hal baru dalam sebuah titik temu. Tinta hitam yang ku bawa bersama setumpuk buku kini menjadi saksi bisu dalam perjalananku. Mencapai nilai sempurna tidaklah mudah. Tidak cukup dengan membaca dan menulis. Tak perlu bersandiwara dalam mencari sebuah perwira. Benar, aku harus giat untuk sukses dalam kiat-kiat. Jangan biarkan otak kalian membeku hingga menjadi abu. Asalah layaknya pisau yang tajam. Yakin bahwa masa depan ada di depan mata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'd. Santri dan santriwati yang alhamdulillah pada hari ini antum sampai kepada titik ini yang tentunya ustazah sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz dan ustazah yang hadir pada hari ini, yang alhamdulillah selalu mendedikasikan waktu-waktu, usaha, pikiran, dan bahkan materi untuk bisa mengantarkan antum semua pada titik ini. Dan ayah bunda yang dengan ikhlas mengantarkan anak-anak kita, ada yang 6 tahun yang lalu, ada yang 3 tahun yang lalu, mengantarkan ke sini dengan derayan air mata. Dan pada saat ini giliran kami yang menangisi gitu ya. Ala kulli hal, alhamdulillah. Yang pertama, ustazah ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, baik itu dari ustadz ataupun santri yang berkontribusi dalam kelancaran acara kita pada hari ini. Antum luar biasa. Yang kedua, terima kasih kami ucapkan kepada ustadz dan ustazah semua, baik itu yang SMP di bawah pimpinan Ustadz Nazwan, SMA di bawah pimpinan Ustadz Faizar, dan yang di boarding putri Ustazah Hanis dan jajaran
jajarannya di Boarding Putra, Ustadz Robi dan jajarannya, terima kasih sebesar-besarnya. Oh ya, ini karyawan keuangan Ustazah Sofi dan jajarannya, TU dan semuanya, yang di dapur Ustazah Safa dan jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih atas semua dedikasi yang sudah Ustadz dan Ustazah berikan kepada anak-anak kita yang insya Allah pada hari ini kita wisuda. Antum luar biasa. Yang ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah, kami pun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kepercayaan ayah bunda sudah mengantarkan anak-anak ke sini dan membantu kami dalam memaksimalkan potensi yang mereka miliki, memberikan semua masukan sehingga Arisalah sampai pada titik ini. Tapi ini masih perjalanan yang akan sangat panjang. Selanjutnya kepada santri dan santriwati yang pada hari ini diwisuda, Ustazah ucapkan selamat. Dan mari kita sama-sama beristighfar atas semua langkah yang sudah kita lewati. Kenapa beristighfar? Karena menghadapi hari-hari yang lebih baik diawali dengan muhasabah diri. Kita tidak akan mampu untuk menjadi lebih baik ketika kita tidak mengetahui kalau seandainya pada hari ini kita belum baik. Kalau merasa diri sudah baik, ya akan begitu-begitu saja. Oleh karena itu kita beristighfar pada hari ini, capaian kita pada hari ini adalah capaian yang pada hari-hari selanjutnya jauh lebih baik pada hari ini. Seperti itu ya. Sehingga santri-santri yang pada hari ini diwisuda, alhamdulillah sudah banyak yang menyampaikan busyro-busyro. Ada yang sudah lulus di Fakultas Kedokteran, ada yang sudah lulus di ilmu komunikasi, ada yang sudah lulus di kebidanan, ada yang sudah lulus di beberapa universitas. Dan ini tentu memberikan sebuah kebahagiaan bagi kami. Antum sudah menyampaikan bahwasanya antum siap untuk menjadi nasyirul fikrah Arisalah di semua tempat yang akan antum berada padanya saat setelah ini. Yang insya Allah mudah-mudahan juga ada yang ditakdirkan oleh Allah untuk melanjutkan ke Al-Azhar. Amin. Ini kita terus mengupayakan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, santri dan santriwati yang pada hari ini diwisuda, Ustazah menitipkan salam dari Ustadz Wildan, Tuan Guru kita yang pada hari ini beliau tidak bisa hadir. Awalnya ingin merekam video untuk bisa menyapa antum pada hari ini, tetapi qadarullah karena satu dan lain hal beliau belum sempat, sehingga tadi meminta Ustadz Robi untuk mewakili. Tetapi ini bukan arti beliau tidak memikirkan antum. Beliau menyampaikan sangat ini ya, sangat galau gitu. Berharap ingin bisa bertemu dengan antum langsung, menjabat tangan antum dan melepas antum kembali kepada orang tua antum sebagaimana beliau menerima antum dulu di awal ketika datang di Arisalah. Untuk itu jawablah salam dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri dan santriwati yang pada hari ini diwisuda, Ustazah ingin menitipkan beberapa nasihat
Yang ini adalah nasihat untuk diri ustazah sendiri dan kita semua. Yang pertama, kita sampai pada titik ini adalah sebuah bukti bahwasanya waktu itu terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Nanda sekarang yang tamat SMP akan masuk SMA. Yang tamat SMA akan masuk kepada perguruan tinggi. Jika seandainya antum menyesal ingin kembali menjadi anak SD, itu sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, waktu ini adalah sebuah pembunuh cita-cita, ataupun dia juga sebuah pupuk yang sangat subur. Kalau kita mampu untuk menguasainya. Setuju atau tidak setuju? Jadi apa yang sudah terlewati, dia tidak akan kembali. Meskipun itu hanya 1 detik. Antum minta rewind 1 detik ke belakang atau 1 jam ke belakang, itu sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, karena waktu itu terus berlalu dan antum tidak akan pernah bisa meminta untuk kembali, maka buatlah perencanaan yang matang. Maksimalkanlah waktu dan jadikanlah setiap detik, setiap waktu yang kita lalui setelah ini adalah kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW banyak sekali mengajarkan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan waktu, mengatur waktu. Syariat Islam mengajarkan tentang bagaimana kita mengatur waktu. Dan bahkan ayat-ayat Al-Quran banyak Allah bersumpah dengan waktu. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, oleh karena itu masa di mana antum sekarang tidak akan kembali. Suatu saat nanti antum akan sampai kepada umur 30, 40. Di saat itulah masa pembuktian apa yang sudah dilalui selama umur 1 sampai 30. Karena sudah kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau sudah 30 40 maka siap-siap sudah turun gitu kan. Jadi puncaknya belajar 30 40 itu kalau ada yang masih mencari belum memaksimalkan, belum kelihatan hasil dari apa yang sudah maka perbanyaklah beristighfar. Nah itu katanya. Oleh karena itu belajar memang terus belajar. Tetapi umur 30, 40 itu adalah sebuah pembuktian. Nah jadi cerminan-cerminan apa yang akan antum dapatkan nanti di umur 40 adalah titian-titian proses-proses yang dilewati pada saat ini. Dan ini adalah bagian dari proses itu. SD, SMP, SMA, memilih teman yang terbaik, memilih orang-orang yang berada bersama kita adalah orang-orang yang terbaik. Itu adalah sebuah kemestian untuk memaksimalkan waktu. Karena waktu itu terus berlalu, kewajiban dari tahun ke tahun semakin besar. Coba yang SMP dan SMA mungkin udah kerasa gitu ya. Divisinya aja. Arisalah kalau SMP visinya mencetak generasi berkarakter Qurani, komunikatif dan prestatif. 3 visinya. Kalau udah SMA nambah 1. Nambah memiliki kemampuan leadership. Jadi 5. SMP SMA berarti ada kewajiban, ada beban yang bertambah, ada tantangan-tantangan yang terus bertambah.
Oleh karena itu, Imam seorang guru Mesir mengatakan al-wajibat aktsar minan awqat. Kewajiban kita jauh lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Dan beliau menyandingkan nasihat ini dengan nasihat yang lain. Pergunakanlah waktu-waktumu untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Sehingga nasihat untuk memaksimalkan waktu, bahwasanya kewajiban-kewajiban kita jauh lebih besar daripada waktu yang kita punya, disandingkan dengan bagaimana kita memanage waktu-waktu kita untuk terus berzikir dan membaca Al-Quran. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa, anak-anak sekalian? Jadi keberkahan waktu itu dilihat bukan bagaimana dengan interaksi kita dengan HP misalnya gitu ya. Tetapi di sini ditekankan bahwasanya berzikir dan membaca Al-Quran adalah pemberi keberkahan dalam waktu-waktu yang kita miliki. Masya Allah. Ya. Karena waktu itu tidak akan kembali. Yang antum saat ini berposisi sebagai anak, maka maksimalkanlah fungsi antum, waktu antum selama menjadi anak, untuk berbakti kepada kedua orang tua selama mereka masih ada. Kalau yang perempuan nanti akan menikah, setelah menikah akan pindah ketaatannya kepada suami. Sekarang apa yang diminta oleh orang tua? Maksimalkan bakti antum kepada mereka. Ya. Jadi setelah ini kami kembalikan antum kepada orang tua. Tunjukkanlah bahwasanya selama antum berada di Arisalah diajarkan sebagaimana Rasulullah mengajarkan antum untuk terus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, karena waktu itu yang sangat pendek, tidak ada yang bisa menjamin umurnya panjang, maka lakukanlah yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala, katanya ya. Tunjukkanlah siapa di antara kita yang memiliki amal yang paling baik. Maknanya apa? Fastabiqul khairat. Memikirkan bahwasanya sebentar lagi bisa jadi di ujung hidup kita nggak tahu kapan dia akan datang. Kematian itu kapan dia datang, sehingga kita selalu berupaya waktu yang kita punya agar menjadi waktu yang produktif, yang terbaik untuk mempersiapkan, mudah-mudahan kita mendapat husnul khotimah. Jadi waktu yang kita punya, tafadhal, mari kita sama-sama memaksimalkannya untuk menjadi waktu-waktu yang produktif. Yang ketiga, agar waktu kita menjadi baik, waktu menjadi produktif, tetaplah istiqomah. Selama kita berada di pondok, ada dua jenis aturan. Ada aturan namanya aturan syar'i. Misalnya, perempuan harus pakai jilbab yang menutupi dada, laki-laki sholat ke masjid tepat waktu, dan seterusnya. Di pondok diketatkan. Ketahuilah itu adalah aturan syar'i. Ketika antum berada di rumah, itu tetap antum lakukan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti antum menganggap itu adalah aturan pondok, sehingga sudah keluar dari pondok itu diabaikan. Di pondok tidak boleh berinteraksi berlebihan antara ikhwan dan akhwat. Ini adalah aturan syar'i. Yang memiliki aturan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pondok.
Sehingga ketika antum sudah tidak berada lagi di dalam ruang lingkup santri, tetap menjadi aturan yang harus tetap ditaati. Aturan yang kedua yaitu aturan urfi, aturan yang ada di dalam pondok itu sendiri ya. Misalnya harus pakai seragam pergi sekolah dan seterusnya ya, yang itu yang boleh ditinggalkan kalau sudah tidak menjadi santri. Harus pakai seragam, pakai sepatu pantopel kayak gitu ya. Aturan-aturan yang seperti itu yang disebut dengan aturan urfi. Oleh karena itu, kenapa ini Ustazah tekankan? Karena banyak sekali kekhilafan yang kita lihat di luaran sana, tidak insya Allah di Arisalah. Ketika dia sudah meninggalkan pondok, terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Ya, ala kulli hal, ketika sampai titik ini kita sudah 3 kali wisuda ya Ustaz Faisal ya. Ini wisuda yang ke berapa nih? Wisuda yang keempat kalau nggak salah ya, yang untuk SMA. Alhamdulillah kita selalu mendapatkan cerita-cerita santri Arisalah dengan prestasi-prestasinya, dengan pengalaman berada di mana dan seterusnya. Tetapi tentu ini adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk selalu menasihati dalam kebaikan. Oleh karena itu, santri dan santriwati yang Ustazah cintai karena Allah, usikum wa iyaya. Ustazah mengingatkan diri Ustazah, juga antum, karena kita sangat besar potensi untuk melalaikan waktu ini. Bukan berarti sampai pada titik ini di wisuda sudah selesai urusan kita. Padahal ini adalah tangga-tangga yang dipersiapkan, proses-proses yang dipersiapkan untuk sampai kepada proses tertinggi. Apa proses tertinggi? Apa yang ingin kita cita-citakan bersama? Cita-cita tertinggi kita apa? Meninggal husnul khotimah dan masuk surga. Ya? Itu cita-cita tertinggi kan? Ya, adapun cita-cita antum ingin menjadi dokter, menjadi dosen, menjadi pedagang yang sukses, bahkan ada yang punya cita-cita ingin jadi YouTuber dan isi-isi YouTube-nya berkenaan dengan dakwah Islam. Ini adalah cita-cita di bawah itu semua. Di atas itu semua adalah bagaimana kita nanti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kepada surganya. Oleh karena itu ini adalah tangga-tangga untuk sampai ke situ. Belum selesai. Urusan itu belum selesai. Kalau kita kayak naik tangga semakin ke atas tangganya tentu semakin payah, ya enggak? Ada yang sudah naik ke Gunung Rinjani, semakin naik ke Gunung Rinjani tentu semakin capek. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an ka'annahum yas'aduna fis sama'. Kalau orang semakin tinggi, tentu oksigennya semakin berkurang. Akhirnya membuat dia semakin kepayahan. Ya begitulah kita hidup ini. Semakin naik dia, tantangannya juga semakin besar. Berarti antum sampai pada titik ini bukanlah sebuah rohah. Karena Imam Ghazali berpesan, la rohata illa fil jannah. Tidak akan ada istirahat, kata Imam Ghazali, kecuali nanti kalau sudah sampai di dalam surga. Oleh karena itu sampai saat ini kita masih mendengar Imam Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya, dengan segala sesuatu capaian-capaian beliau, karena beliau tidak mendahulukan istirahat daripada amal-amal untuk sampai kepada produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, dengan pesan tersebut Ustazah membuka wisuda akbar yang dengan ini memiliki tema mencetak generasi unggul dan berdaya saing. Yang artinya antum menjadi orang-orang yang unggul. Kalau unggul, kalau di dalam bahasa Arab namanya durroh. Durroh itu apa? Kalau ada batu, ada batu satu putih bagus. Dia kalau dari jauh kelihatan, maka itulah yang disebut dengan durroh, unggul.
Inilah yang kita harapkan. Antum tidak terpengaruh oleh orang lain, tetapi antum mempengaruhi kebaikan-kebaikan yang dimiliki. Oke? Lalu berdaya saing. Mampu untuk berdaya saing dengan baik kepada orang lain di tempat yang akan antum arungi setelah ini. Oleh karena itu mari kita buka dengan sama-sama bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mohon izin pada Bapak dan Ibu Wali Santri untuk membacakan keputusan SMPIT Arisalah Public School. Keputusan Kepala SMP Islam Terpadu Arisalah Pok Lombok nomor titik 2 B 10 titik 0 garing E garing SKP KPD garing 6 garing 2021 tentang penetapan kelulusan peserta didik SMPIT Arisalah Pok Lombok tahun pelajaran 2020-2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran adalah peserta SMP Islam Terpadu Arisalah Pok Lombok kelas 9 yang telah menyelesaikan program pembelajaran dan mengikuti ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Kedua, nama-nama peserta didik sebagaimana tersebut dalam lampiran berdasarkan analisis kriteria kelulusan dinyatakan lulus sebagaimana tersebut pada lampiran pada kolom berikutnya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pok Lombok pada tanggal 4 Juni 2021. Kepala Sekolah SMPIT Arisalah Pok Lombok Muhammad Nazwan Hadi SPD sudah ditandatangani dan di-stempel. Lampiran keputusan Kepala Sekolah SMPIT Arisalah Pok Lombok nomor B10.0 garing E garing SKL garing 6 garing 2021. Daftar kelulusan peserta didik SMP Islam Terpadu Arisalah Pok Lombok tahun pelajaran 2020-2021. 1. Anissa Murilma lulus. 2. Dini Ramdhani lulus. 3. Doni Ahmad Hidayat lulus. 4. Angelina Ramdhani lulus. 5. Kaulah Afifah lulus. 6. M. Alvin Wahyu Anggara lulus. 7. Muhammad Hirsu Maulana Ramen lulus. 8. Muhammad Muflih Istihar lulus. 9. Muhammad Setiawan Saputra lulus. 10. Nafisah Balkis Asyahidah Aziz lulus. 11. Naufal Ujana lulus. 12. Rahmatul Izza lulus. 13. Zul Farasida Diyaminara Lokafira lulus. Pok Lombok 4 Juni 2021. Kepala Sekolah SMPIT Arisalah Pok Lombok Muhammad Nazwan Hadi SPD sudah ditandatangani dan di-stempel. Sekian untuk SMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surat Keputusan Kepala SMA IT Arisalah Po Lombok nomor .2-6.019-E-KS SMA IT AR 4-2021 tentang kelulusan kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama yang terlampir dalam lampiran 1 surat keputusan ini dinyatakan lulus dari SMA IT Arisalah Po Lombok tahun pembelajaran 2020-2021. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Po Lombok pada tanggal 3 Mei 2021. Kepala Sekolah SMA IT Arisalah Imam Hidayat SPD sudah ditandatangani dan ditempel. Lampiran keputusan Kepala SMA IT Arisalah Po Lombok nomor B6019-E-KS SMA ITR 4-2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang daftar siswa yang dinyatakan lulus dari SMA IT Arisalah Po Lombok tahun pelajaran 2020-2021. 1. Amelia Oktia Maulani, program studi IPA, dinyatakan lulus. 2. Anita Azahra, program studi MIPA, dinyatakan lulus. 3. Balkis Raya Ramadan, program studi MIPA, lulus. 4. Dayatun Nisa, program studi MIPA, lulus. Hadiyatun, program studi MIPA, lulus. 6. Hafizatun Thayyibah, program studi MIPA, lulus. 7. Kristina Mandalasani, program studi MIPA, lulus. Mudrika Samaratul Jannah, program studi MIPA, lulus. Muhammad Yusuf Al-Wardawi, program studi MIPA, lulus. Najwa Anissa, program studi MIPA, lulus. Natasha Nur Hidayati, program studi IPA, lulus. Nurul Khalis Muslim, program studi IPA, lulus. Rizal Ikhwan, program studi MIPA, lulus. Taufik Rahman, program studi MIPA, lulus. Julian Haziratul Azliyah, program studi MIPA, lulus. Zambi Nabila Tinglisa, program studi MIPA, lulus. Ditetapkan di Po Lombok pada tanggal 3 Mei 2021, Kepala Sekolah SMA IT Arisalah Imam Hidayat SPD ditandatangani terstempel. Demikian pembacaan SK dari SMA IT Arisalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauqibu Hablatut Takharuj Fadilatul Ustazah Ela Nisbi Laili LCMPDI wal Ustaz Faizal Direkam aja. Jadi pas turun lewat sana udah. Prosesi wisuda SMP dan SMA IT Arisalah Boarding School Lombok Timur. Wisudawan dan wisudawati SMP IT Arisalah Boarding School Lombok melanjutkan pendidikannya selama 3 tahun di SMP IT Arisalah Boarding School Lombok Timur. Dan santri kita ini memiliki cita-cita sebagai seorang hafizah dan sebagai pelaku bisnis di bidang kuliner. Kita aminkan. Dini Ramdhani. Santri kita yang berasal dari Loyok juga telah menyelesaikan studinya di Arisalah selama 3 tahun. Santri kita ini memiliki cita-cita sebagai pelaku bisnis kuliner. Kita aminkan. Doni Ahmad Hidayat. Santri kita yang berasal
berasal dari Montong Beter Sakra. Santri kita ini juga telah menyelesaikan studinya di SMPT Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan santri kita ini bercita-cita sebagai TNI Angkatan Darat. Kita aminkan. Angelina Ramdhani, santriwati kita yang berasal dari Nyiur Tebel, Dasar Lekor. Santriwati kita ini juga telah berhasil menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun di SMPT Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan santriwati kita ini bercita-cita sebagai entrepreneurship dan sebagai hafizah. Kita aminkan. Khaulah Afifah, santriwati kita berasal dari Pogadi. Santriwati kita ini juga sudah menyelesaikan studinya selama 3 tahun di SMPT Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan memiliki cita-cita sebagai seorang produser dan musisi. Kita aminkan. Muhammad Alvin Wahyu Anggara, santri kita yang berasal dari Montong Beto, juga telah menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun di SMPT Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan santri kita ini memiliki cita-cita sebagai dokter hewan. Kita aminkan. Muhammad Hirsu Maulana Ramen, santri kita yang berasal dari Karangkule. Santri kita yang memiliki ciri khas yang sangat khas ini juga alhamdulillah sudah berhasil menyelesaikan studinya di Arisalah selama 3 tahun dan bercita-cita sebagai chef profesional. Kita aminkan. Muhammad Mufli Ihtihar, santri kita yang berasal dari Bima. Santri kita ini juga alhamdulillah sudah menyelesaikan studinya selama 3 tahun di SMP di Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan santri kita ini memiliki cita-cita sebagai seorang dokter. Kita aminkan. Muhammad Setiawan Saputra, santri kita yang berasal dari Selong, juga sudah menyelesaikan studinya selama 3 tahun di SMPT Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan santri kita ini bercita-cita sebagai seorang entrepreneur sukses. Kita aminkan. Balkis Nafisah Balkis Asyahidah Aziz, santri kita yang berasal dari Wanasaba, alhamdulillah juga sudah menyelesaikan studinya selama 3 tahun di SMPT Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan santriwati kita ini bercita-cita sebagai seorang dokter sekaligus sebagai entrepreneurship sukses. Kita aminkan. Naufal Dujana, santri kita yang berasal dari Paulumbu, alhamdulillah juga sudah menyelesaikan studinya selama 3 tahun di SMPT Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan santri kita ini bercita-cita sebagai seorang dokter. Kita aminkan. Rahmatul Izzah, santri kita yang berasal dari Lendang Nangka, yang alhamdulillah juga sudah menyelesaikan studinya selama 3 tahun di SMPT Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan santriwati kita ini bercita-cita sebagai seorang dokter sekaligus hafizah. Kita aminkan. Zulprasida
santri kita yang berasal dari Santubaya Slong juga telah menyelesaikan studinya di Arisalah selama 3 tahun, dan santriwati kita ini bercita-cita sebagai seorang desain grafis profesional sekaligus trainer bidang kuliner. Kita aminkan. Dan selamat kami ucapkan atas diwisudanya santri dan santriwati SMPT Arisalah Boarding School Lombok Timur tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, wisudawan dan wisudawati SMAIT Arisalah Boarding School Lombok Timur, Amelia Oktia Maulani, santri kita yang berasal dari Labuhan Lombok, juga telah menuntaskan pendidikannya di Arisalah selama 6 tahun dari SMP hingga SMA, dan alhamdulillah sekarang melanjutkan studinya di Universitas Jenderal Ahmad Yani jurusan S1 Kebidanan. Ini beriringan dengan cita-citanya sebagai seorang bidan profesional. Kita aminkan, beri kita doakan. Anita Az-Zahra, santri kita yang berasal dari Manta, Lombok Tengah, sudah menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun di SMAIT Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus di Universitas Unair jurusan S1 Kedokteran. Ini juga sejalan dengan cita-cita Nanda kita sebagai seorang dokter. Balkis Raya Ramdhani, santriwati kita yang berasal dari Rempung, juga telah sukses menuntaskan pendidikannya selama 6 tahun di Arisalah Boarding School Lombok Timur dari SMP hingga SMA, dan sekarang melanjutkan studinya di Stikes Mataram, dan bercita-cita sebagai seorang dokter sekaligus penulis. Kita aminkan. Hadiatun, santriwati kita yang berasal dari Sumbawa, juga sudah sukses menuntaskan pendidikannya selama 3 tahun di SMAIT Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan sekarang melanjutkan studinya di Universitas Negeri Malang, mengambil program studi S1 Psikolog. Ini sejalan dengan cita-citanya sebagai seorang psikolog dan pengusaha bidang properti. Kita aminkan. Hafizatun Thayyibah, santri kita yang berasal dari Dasar Lendang, ini juga sudah menuntaskan pendidikannya selama 3 tahun di SMAIT Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan melanjutkan studinya di Universitas Mataram, mengambil jurusan S1 Pendidikan Kimia, sejalan pula dengan cita-citanya sebagai seorang dosen kimia. Kita aminkan. Amin. Kristina Mandalasani, santriwati kita yang berasal dari Mas Baye, juga sudah sukses menuntaskan pendidikannya selama 3 tahun di SMAIT Arisalah Boarding School Lombok Timur, dan sekarang akan melanjutkan studinya di Universitas Mataram dengan program studi S1 Hukum. Ini sejalan pula dengan cita-citanya sebagai seorang lawyer atau pengacara. Kita aminkan. Selanjutnya, Mudrikah Syafaratul Jannah, santriwati kita yang berasal dari Reban Teguh, sudah sukses juga menuntaskan pendidikannya selama 6 tahun di Arisalah Boarding School Lombok Timur, SMP dan SMA, dan sekarang melanjutkan pendidikannya di Ma'had Ali Darul Hikmah Nurul Hakim Kediri, program studi Lughah Al-Arabiyah, dan memiliki cita-cita sebagai seorang ahli tafsir dan novelis bestseller. Kita aminkan.
Muhammad Yusuf Al-Qaradawi. Santri kita yang berasal dari Bima juga sudah sukses menuntaskan pendidikannya di Arisalah selama 6 tahun dari SMP hingga SMA dan melanjutkan pendidikannya di Institut Tazkiyah Bogor jurusan Manajemen Bisnis Syariah dan memiliki cita-cita sebagai seorang ulama besar. Kita aminkan. Najwa An-Nisa, santriwati kita yang berasal dari Selong, juga sudah sukses menuntaskan pendidikannya selama 6 tahun di Arisalah Boarding School Lombok Timur dari SMP hingga SMA dan sekarang melanjutkan pendidikannya di Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta dengan mengambil jurusan S1 Hubungan Internasional. Ini sejalan pula dengan cita-citanya sebagai duta besar dan seorang presenter handal. Kita aminkan. Natasha Nur Hidayati, santriwati kita yang berasal dari Sumbawa, Punik, juga sudah berhasil menuntaskan pendidikannya selama 6 tahun di Arisalah dari SMP hingga SMA dan sekarang melanjutkan studinya di STIKES Mataram dengan program S1 Kebidanan. Ini sejalan juga dengan cita-citanya untuk menjadi seorang bidan dan seorang preneurship. Kita aminkan. Nur Khalis Muslim, santri kita yang berasal dari Desa Boro, juga sudah sukses menuntaskan pendidikannya selama 3 tahun di SMA ITB Arisalah Boarding School Lombok Timur dan sekarang melanjutkan pendidikannya di Universitas Mataram dengan mengambil jurusan agrobisnis. Ini sejalan pula dengan cita-citanya sebagai ahli di bidang agrobisnis. Kita aminkan. Rizal Ikhwan, santri kita yang berasal dari Sumbawa juga sudah sukses menuntaskan pendidikannya selama 6 tahun di Arisalah dari SMP hingga SMA dan sekarang melanjutkan studinya di Universitas Teknologi Samawa dengan mengambil jurusan Teknik Metalurgi dan memiliki cita-cita sebagai ahli bidang pertambangan. Kita aminkan. Taufikur Rahman, santri kita yang berasal dari Bima, ini juga sudah sukses menuntaskan pendidikannya selama 3 tahun di SMA ITB Arisalah Boarding School Lombok Timur dan sekarang melanjutkan pendidikannya di Universitas Mataram dengan jurusan Teknik Elektro dan memiliki cita-cita sebagai seorang polisi. Julian Haziratul Azliyah, santriwati kita yang berasal dari Selong, juga sudah sukses menuntaskan pendidikannya selama 3 tahun di SMA ITB Arisalah Boarding School Lombok Timur dan sekarang melanjutkan pendidikannya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan program studi S1 Psikolog dan memiliki cita-cita sebagai seorang psikolog dan sebagai ahli klinik forensik. Kita aminkan. Selanjutnya Zami Nabilatin Nisa, santriwati kita yang berasal dari Bima, juga sudah sukses menuntaskan pendidikannya selama 3 tahun di SMA ITB Arisalah Boarding School Lombok Timur dan sekarang melanjutkan studinya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan jurusan S1 Kedokteran. Ini juga sejalan dengan cita-cita Nanda kita sebagai seorang dokter ahli. Kita aminkan. Beri aplaus untuk semua wisudawan dan wisudawati kita dan selamat kami ucapkan kepada semua santri dan santriwati kita yang diwisuda pada hari ini dan semoga apa yang didapatkan di Arisalah menjadi berkah dan menjadi bekal untuk meniti anak tangga untuk mencapai cita-cita yang selama ini dicita-citakan. Dan sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.